Sahabat yang terkasih, setelah memasuki kota Yerusalem, Yesus melakukan banyak mukjizat kesembuhan serta membersihkan bait Allah. Namun semua hal ini menjadi pertanyaan para pemimpin agama atas kewenangan maupun kuasa Yesus atas tindakan yang telah dilakukannya itu. Sadar ataupun tidak, terkadang kita pun juga pernah bertindak seperti layaknya para pemimpin agama tersebut, menolak kuasa Tuhan kepada kita. Padahal apa yang Tuhan lakukan kepada kita adalah demi membebaskan kita dari dosa serta kebaikan kita sendiri. Marilah sahabat yang terkasih, kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk kembali menerima kebaikannya, dan mari kita ingat kembali perkataan Yesus tentang pembebasan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah sahabat yang baik, kita sudah lihat video pembuka ini ya. Iya. Bagaimana seringkali kita tidak bisa membuka hati kita, diri kita untuk Tuhan membebaskan kita gitu Iya. ya. Kita seringkali tanpa sadar menolak untuk kita dibebaskan ya. Dan hari ini kita mau mendengar bagaimana Tuhan mau membebaskan kita ya. Iya. Dan hari ini tema kita adalah perkataan Yesus tentang pembebasan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman ini sungguh membebaskan kita dan menyembuhkan dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah membebaskan kami. Di atas kayu salib Engkau sudah membebaskan kami. Dan hari ini biarlah setiap firman yang kami dengar sungguh membebaskan kami, menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami buka hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, mari kita baca di dalam versi The Passion Translation. Lukas 23 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, aku berjanji kepadamu, hari ini juga kamu akan masuk ke Firdaus bersamaku. Wow. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi saat waktu ini Yesus, juga. Yesus disalib ada dua penjahat itu kan. Iya. Nah, salah satunya berkata tentang hal ini. Iya. Yesus berkata saat ini juga. Wah, luar biasa Wah. anugerahnya ya. Yesus tergantung di kayu salib di antara dua penjahat yang disalib ya. Nah, bersama dengan Yesus. Jadi Yesus sedang menggenapi firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 12b. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, kedua penjahat yang digantung bersama Yesus ini adalah penjahat yang sudah divonis untuk dihukum mati dengan cara digantung di atas kayu salib. Karena sudah melakukan kejahatan yang berat. Tetapi Yesus mendeklarasikan pembebasan kepada salah satu penjahat yang berbicara kepada Yesus. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini luar biasa. Salah satu penjahat ini berkata demikian kepada Yesus. Supaya Yesus ingat kepada dia apabila Yesus datang sebagai Raja. Lalu Yesus menjawab kepada salah seorang penjahat ini yang memohon pertolongan Yesus bahwa hari ini juga dia akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Wow, luar biasa ya.
jawaban dan perkataan Yesus kepada salah seorang penjahat ini adalah perkataan kedua dari 7 perkataan Yesus yang terakhir. Dan ini adalah perkataan Yesus tentang pembebasan. Amin. Jadi Yesus mendeklarasikan pembebasan kepada salah seorang penjahat ini. Amin. Nah, manusia itu butuh dibebaskan. Butuh dibebaskan. Sangat butuh dibebaskan. Dan Yesus sudah melakukannya hari ini juga. Wah, ada bersamaku di Firdaus ya. Nah, sebab Yesus datang untuk menggenapi nubuatan dalam Yesaya 61 ini. Bahwa roh Tuhan ada pada Yesus dan mengurapi Yesus untuk memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, melalui deklarasi pembebasan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib ini, maka status dan posisi setiap kita yang percaya kepada Yesus dan yang sudah ada di dalam Yesus, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Anak yang terkasih. Ini tertulis di dalam Kolose 1 ayat 13. Amin. Wah, kita sudah dipindahkan, dibebaskan. Amin. Oleh karena itu, kita harus percaya dan mengerti bahwa status posisi kita di dalam Kristus sudah dilepaskan dan sudah dibebaskan. Dari apa? Dari kuasa kegelapan itu. Apa itu kuasa kegelapan? Dari sakit penyakit, kutuk, keterikatan, kemiskinan, dan dari segala sesuatu akibat dosa. Kemudian kita sudah dipindahkan dan sudah berada di dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu di dalam kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wah, luar biasa ya. Amin. Jadi kita sudah dipindahkan ya ke dalam kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dan bersyukur bahwa di atas kayu salib Yesus sudah mendeklarasikan pembebasan. Amin. Sehingga status dan posisi kita di dalam Kristus sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Amin. Wow. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur kepada Allah karena memberikan kemenangan kepada kami sebagai para penakluk melalui Tuhan kita Yesus yang diurapi. Wow, sahabat yang baik, karena Yesus ini sudah mendeklarasikan pembebasan kepada kita di atas kayu salib, maka kita bersyukur sebab di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia Allah. Bahwa Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita sebagai para penakluk melalui Tuhan kita, Yesus yang diurapi. Amin. Yesus yang memberikan kemenangan. Wah, luar biasa. Jadi di momen menjelang Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita mengingat. Mari kita mengingat apa? Kasih-Nya dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan yang sudah mengampuni kita. Supaya apa? Oleh anugerah Tuhan, kita dapat mengasihi musuh kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya kita. Iya, jadi kita harus mengingat betapa kasih dan kebaikan Tuhan atas kita yang sudah mengampuni. Amin. Sehingga kita bisa bebaskan kita. Amin. Wah, itu luar biasa ya. Ini penting banget ya. Ini sangat penting. Jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, atau minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, mari silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita mau buka dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 1-2 dan The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. Tidak ada lagi suara tuduhan,
dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi. Karena hukum dari Roh yang memberi hidup mengalir melalui urapan Yesus yang telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Nah, sahabat yang baik, di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dari rasa bersalah. Karena sekarang sudah tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kasus sudah ditutup atau the case is closed bagi setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus dan yang hidup bersatu dengan Kristus. Jadi di dalam Yesus kita sudah dibebaskan dari segala tuduhan, dakwaan, intimidasi, manipulasi, dan kebohongan iblis. Sebab di atas kayu salib, Yesus sudah mendeklarasikan pembebasan. Oleh karena itu kita harus percaya, kita terima dan sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sejak Yesus mendeklarasikan pembebasan di atas kayu salib, maka secara otomatis semua kasus sudah ditutup atau the case is closed. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Perkataan Yesus tentang Pembebasan. Nah sahabat yang baik, kita akan lihat ya, ada DM masuk, beberapa di antaranya kita akan baca sama-sama dari @Anggia. Kita akan baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, Shalom Anggia. Shalom Anggia. Ya. Pak dan Ibu, mengapa saya sering sekali dengan mudah mengkritik atau menghakimi orang di sekeliling saya? Apa yang harus saya lakukan? Iya. Mungkin maksudnya sebetulnya ini Anggia ini orangnya kritis. Ya. Begitu dia melihat ada sesuatu, ini kayaknya nggak bener nih gitu. Iya. Jadi dia nggak tahan, dia langsung sepertinya mau maksudnya baik ya, begitu mungkin ya. Jadi tadi ini dikatakan oleh Anggia, Pak Ibu, mengapa saya sering sekali dengan mudah mengkritik orang yang menghakimi seorang atau orang menghakimi di sekeliling orang-orang saya. sekeliling ya. Atau menghakimi orang. Iya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini biasanya Anggia biasanya orang-orang yang seperti ini yang cermat gitu. Iya, iya. Jadi begitu Cermatnya, lihat iya. kayaknya nggak bener deh, langsung nggak tahan ya, nggak kepingin. tahan. Cermatnya tidak salah, karena Iya. kita juga perlu ya orang-orang Iya, yang cermat yang bisa apa namanya membawa kita kepada sesuatu yang jadi lebih Iya. baik lagi gitu. Iya. Cermatnya tidak apa-apa, tetapi mungkin juga hari ini biarlah kita mau minta kepada Tuhan Iya. supaya kita dewasa di dalam kecermatan Iya. kita ini gitu Dewasa ya. dalam menyampaikannya. Iya. Begitu ya. Mungkin hari-hari kita belajar untuk mendatangkan apa, meskipun kita mungkin mengkoreksi orang atau Iya. mau mengkritik, tapi dengan cara di mana perkataan kita mendatangkan kasih karunia Iya. bagi orang yang sebetulnya kita mau betulin nih supaya lebih baik gitu ya. Iya. Jadi mendatangkan satu kasih karunia dan dia jadi dibangun. Iya. Dimampukan gitu untuk Iya. menjadi lebih baik lagi seperti Iya. yang mungkin Anggia pikirkan dan Anggia Iya. beri masukan kepada orang-orang itu. Jadi cermatnya nggak salah Iya. ya, tetapi mungkin kedewasaan dalam penyampaiannya Iya. saja ya. Iya. Nah Anggia, jangan putus asa juga Iya. ya, tapi memang begitu kita lihat ada kekurangan orang, berdoa dulu. Iya. Supaya apa yang kita sampaikan itu bukan dari keinginan kita, tapi Anggia dipakai juga untuk membangun. Misalnya begini ya, ada orang yang ini nggak benar nih orangnya, kita langsung, ini nggak benar, nggak begitu caranya, misalnya gitu ya. Tapi boleh nggak Anggia coba menyampaikan dia ini nggak benar, tapi maksudnya mungkin baik, Iya. ya. Nah, coba dibangun. Nah, sebetulnya maksud kamu baik. Bagaimana kalau begini? Nah, itu kan lebih bijaksana. Anggia berdoa minta hati yang murni, ya, supaya apa yang keluar dari hati itu membangun dan memberkati orang lain. Yuk kita Amin. berdoa ya. Dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang juga Iya. mengalami yang sama Iya. ya. Senang mengkritik dan menghakimi orang. Yuk kita doain ya, supaya hari ini hati kita benar-benar murni kepada orang lain. Jadi kita berdoa ya, Tuhan kayak berdoa untuk Anggia dan sahabat yang baik yang tanpa disadari seringkali kami mengkritik orang atau menghakimi orang. Kayak berdoa biarlah beri kami pengampunan dan supaya kami hari ini diberi hati yang murni,
hati yang penuh kasih, sehingga apa yang keluar dari mulut kami tidak mengkritik, menghakimi, atau membuat orang menjadi seperti tersinggung. Dan biarlah keluar dari mulut Anggia dan sahabat yang baik ini kata-kata yang membangun dan meletakkan kasih karunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah. Sahabat yang baik, hari ini kita sudah mendengar firman dan hari ini kita juga sudah mengerti bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Oleh sebab itu apa nih yang harus kita ingat supaya kita mengerti arti perkataan Yesus tentang pembebasan ya. Yang pertama, dengan Yesus tergantung di kayu salib di antara dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, mungkin Yesus sedang menggenapi firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 128. Karena kita telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Nah, tentunya jawaban dan perkataan Yesus kepada salah seorang penjahat ini adalah perkataan kedua dari 7 perkataan yang terakhir ya. Jadi yang kedua ini adalah berbicara tentang adalah perkataan tentang pembebasan ya. Amin. Jadi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, Yesus mendeklarasikan pembebasan kepada salah seorang penjahat ini, bahwa hari ini juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Jadi yang kedua kita harus ingat ya, bahwa kita sudah dibebaskan ya. Yang kedua itu ya. Nah yang ketiga, melalui perkataan Yesus tentang pembebasan ini, maka status dan posisi kita di dalam Kristus kita sudah dilepaskan dan sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan, yaitu dari sakit penyakit, kutuk, dan dari segala akibat dosa. Kemudian kita sudah dipindahkan dan sudah berada di dalam kerajaan Allah, yaitu kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Nah sahabat yang baik, apakah engkau merasa saat ini seperti terikat dengan dosa? Dan ada dalam situasi, ada di dalam ikatan kutuk, kuasa gelap, atau bahkan mungkin obat-obatan yang tanpa disadari membuat kita jadi tertawan dan perlu dibebaskan. Mari datang kepada Yesus dan serahkan hidupmu kepada Yesus. Amin. Nah, jadi sahabat yang baik, di atas kayu salib Yesus sudah mendeklarasikan pembebasan kepada kita. Oleh karena itu saat ini biarlah kita buka hati kita. Kita mengakui dosa kita dan akui keterikatan kita. Persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu. Dan saat ini juga percayalah, terima dan bersyukur bahwa Yesus sudah membebaskan dan sudah menyembuhkan kita. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
katakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami percaya, dan kami terima, kami raih pembebasan ini, bahwa melalui deklarasi pembebasan yang Kau katakan di atas kayu salib Tuhan Yesus, maka status dan posisi kami di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami sudah dilepaskan, kami sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Kami sudah bebas dari sakit penyakit, kutuk, keterikatan, kemiskinan, dan segala akibat dosa. Dan kami sudah dipindahkan dan sudah berada dalam kerajaan Allah, yaitu kami ada dalam kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Karena salib-Mu